Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pun sudah 19 September 2021, sudah masuk hari Ahad ya. Jadi saya ada entry XRP USD ujung minggu nih. Sebab ujung minggu ini ada beberapa currency yang kita boleh trade. Salah satunya adalah XRP USD dan juga Bitcoin juga kita boleh intai sebab market dia masih lagi aktif lah, dia tidak ada closing market. So saya terus jelaskan lah macam mana kenapa saya ambil reason entry XRP USD. Dia macam ni, apa yang saya nampak di XRP USD ini ialah saya melihat signal dan setup. Kalau tidak ada di H1, sebenarnya saya tidak maulah trade di time frame yang lagi besar, tapi saya ada nampak peluang entry untuk P ini, dan saya akan jelaslah kenapa saya boleh ambil keputusan entry sell untuk XRP USD. Oke, kita bicara 3 time frame dulu. Setup tuh saya jumpa sebenarnya di time frame H4. Oke, di time frame H4 ini ada re-entry sell. Oke, dia ada re-entry sell, dan re-entry itu muncul disebabkan oleh signal arah yang ini. Oke, arah sell, kemudian dia naik, dia memberikan re-entry dan turun, kemudian membentuk seolah-olah kita nampak market hilang volume lah di sini. Dan sepatutnya kawasan ini adalah kawasan yang perlu kita intai untuk peluang buy. Kalau kita mau buy di sini, kita kena tengok di time frame yang lagi besar macam tuh. Dan kalau saya tengok di sini, EMA 50 tuh masih lagi berada di atas, bermaksud trend semasa adalah downtrend. Jadi kebetulan candle sudah mengaktifkan zona re-entry sell. Jadi saya coba mengintai lah peluang-peluang untuk sell. Ini bicara 3 time frame dulu. Oke, di H4 sudah ada signal, ada setup. Jadi kita coba turun ke time frame H1. Adakah di time frame H1 itu menyokong setup yang berlaku di time frame H4 ini? Jadi kita sudah marking zone re-entry di time frame H4, dan kalau kita tengok candle pun ada satu candle yang membentuk arah lah. Oke, dan kita coba lihat di time frame H1. Di H1 ini market candle sudah bermain di top BB ya. Dia sudah bermain di top BB. Macam mana biasanya yang saya guna untuk memahami pergerakan di time frame H1 itu ialah kebiasaannya saya akan nampak candle membentuk momentum, membentuk arah untuk time frame sederhana. So, bila ada signal arah dan juga momentum di time frame sederhana, saya yakin yang di time frame sederhana itu pun akan memberikan setup. Oke, lepas dia memberikan setup, biasanya saya akan abaikan lah, saya tidak akan ambil peluang sell, saya tidak akan melawan arah, tetapi saya menunggu sehingga setup di time frame kedua itu bergerak terlebih dahulu. Maksudnya di time frame kedua itu melengkapkan perjalanan untuk time frame kedua. So kalau di sini kita tengok H1 adalah time frame sederhana kan. Jadi kalau kita tengok yang ini, di sini berlakunya arah kuku, dan di sepanjang
arah kuku ini belum ada lagi satu belum ada lagi re-entry yang dia bagi. Kemudian sampai satu masa di sini telah membentuk yang ini nih. Saya coba bagi warna hijau. Oke, itu adalah re-entry untuk time frame H1, dan re-entry itu sudah pun terbang. Oke, namun re-entry itu tidak mampu membentuk momentum di time frame H1. Jika ia membentuk momentum, akan berlaku arah di time frame yang lagi besar. So kalau kita tengok di time frame ini, selepas dia memberikan re-entry, dia terus bergerak naik sampailah ke top BB. Jadi kita ada peluang, siapa mau buy boleh buy, macam begitu. Target di MA5 MA10 high, dan boleh juga kita menunggu sama ada mungkin dia boleh break atau tidak. So dalam case ini dia tidak break MA5 MA10 high ataupun top BB. Itu cerita di time frame H1. Biasanya kalau macam saya tidak akan turun ke time frame yang ketiga atau time frame yang paling kecil untuk cari entry. Saya mau di time frame kedua itu selesai dulu memberikan re-entry, kemudian saya akan tunggu dia bergerak hinggalah ke MA5 MA10 high. So biasanya macam tu saya buat. Bila candle sudah bergerak di MA5 MA10 high itu, barulah saya tengok boleh atau tidak saya masuk. Oke. So selepas dia bagi re-entry, dia naik macam begini. Dia bagi re-entry untuk momentum ini, kemudian dia naik. Oke. So di sini adalah MHB dia. Bila berlaku MHB, barulah saya turun ke time frame M15. Di M15 itu price hanya cucuk top BB sahaja. Nampak, dia hanya cucuk top BB. Dia tidak mampu membentuk momentum. So bermaksud itu adalah rejection. Oke, adalah rejection. Jadi bila ada rejection, kemudian barulah saya try entry. Saya jenis yang instant entry ya, bukan yang jenis pending order, sebab saya mau cari confirmation. Oke. Saya bukan jenis yang suka menjangka, saya jenis mau ada confirmation. So sekarang pun kalau kita tengok dia sedang running profit. Apa lagi yang saya tengok? Kalau saya tengok di sini saya tidak ada nampak setup yang lain lah, seperti contoh SND punya setup ataupun trend line. Coba kita tengok di M30. Di M30 nih ada satu setup. Maksudnya kalau saya buang semua ini, nampak, kalau saya buang semua indikator yang ada di MT4 saya nih, MetaTrader saya melihat saya ada nampak satu setup SNRC2. Oke, SNRC itu setup yang pakai oleh pengguna SND. Kalau kita tengok macam ini saja caranya. Oke, kalau kita kasih begini dan kita tukar pergi line chart, ini adalah strong support. Kemudian ini adalah drop base drop. Oke.
Sekarang jangkaan dia ini berdasarkan apa yang saya belajar. Jika candle berjaya turun, berjaya breakout ataupun drop, dia berjaya drop, bermaksud akan ada satu kenaikan. Mencari ini. Oke, siapa pengguna SND mungkin akan mengambil peluang untuk entry sell di sini, sebab ini adalah setup SNR situ. Dia ada strong support, ada drop base drop di depan. So jika candle turun sampai ke bawah, mungkin dia akan naik ke sini. Dan sini oke, baru boleh pending order sale, ataupun kita boleh juga tunggu confirmation. So kalau kita tengok di belakang lagi, kita tarik oke, dia berada di kawasan support, resistance, support di depan. Oke, itu sahaja yang saya boleh kongsikan. Saya harap setup nih boleh bawa pergi jauh lah. Oke, ada lagi kah yang saya boleh nampak? Cek H1 oke, ini bicara tentang BBMA lah. Saya harap rekan-rekan di luar sana boleh paham lah apa yang saya coba sampaikan. Dan sebenarnya saya belajar semua teknik, cuma buat masa sekarang nih saya masih trade menggunakan teknik BBMA, dan dalam masa yang sama saya akan coba berusaha untuk trade menggunakan teknik SND, sebab saya lebih respect SND berbanding dengan, bukanlah menjatuhkan, bukanlah begitu, tapi saya kagum dengan SND, itu saja. So saya harap dapat membantu semua. Itu sahaja yang saya boleh sampaikan. Insyaallah saya akan coba share lagi video-video tentang cara saya trade lah. Oke, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum.